Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan, kebenaran, dan kemudahan langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya nak menyampaikan kajian tentang rukun iman. Nah, itu dia. Rukun iman ini kan setelah kita ketahui ada 6 perkaranya. Pertama, iman kepada Allah. Nah, itu. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada kadar baik dan kadar buruk datang daripada Allah. Itu kan dalam kajian yang selama ini kita pelajari sejak kita TK, SD, SMP, SMA hingga hari ini. Nah, kini kita hendak masuk kepada kajian hakikat atau kajian dalam versi ilmu tasawuf. Suatu pengetahuan yang hukumnya fardhu ain, wajib nyata adanya, masuk akal. Justru itulah kenapa kajian-kajian kita ini diharapkan dapat kita amalkan, kita realisasikan dalam bentuk suara kata dan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Itulah kajian tasawuf, itulah kajian yang masuk akal, itulah kajian yang dapat kita gunakan sejak hari ini kita dengarkan ianya. Oke, baik, kita mulai saja. Di dalam kajian tasawuf ataupun kajian hakikat, ada sedikit perbedaan tentang kalimah-kalimah yang tertulis pada rukun iman. Misalnya, dalam kajian umum, itu rukun yang pertama pada rukun iman adalah iman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Itu kalau kita menilik kepada kajian umum yang selama ini kita pelajari. Nah, kalau dalam kajian tasawuf ataupun kajian hakikat, ada sedikit perbedaan kalimahnya. Yaitu, iman kami dengan Allah. Itu dia. Itu rukun iman yang pertama. Iman kami dengan Allah. Nah, sedikit berbeda kalimah dan bahasanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, dalam persoalan ini, dulu pernah saudara-saudara saya mengatakan, data-data pelajaran kita itu jangan dibuka kepada orang lain. Karena berbeda redaksinya secara umum. Ya, saya jawab, iyalah. Pasti berbeda. Antara kajian hakikat dan kajian syariat itu berbeda redaksinya. Berbeda medannya, berbeda paham dan maknanya. Meskipun di dalam hidup beragama ini kita wajib berhakikat. Tentu wajib juga bersyariat. Karena syariat tanpa hakikat hukumnya hampa perbuatan amaliyah kita itu. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat hukumnya batal semua amalan kita itu. Jadi kajian hakikat dan syariat itu beriringanlah dia.
tidak saling salah menyalahkan, tidak saling kalah mengalahkan. Karena secara filosofi, seketika kita menanam padi, yang kita tanam bukan beras. Ya padi dengan kulit-kulitnya. Nah, oleh karena itu jika padi itu tumbuh, tidak mungkin tumbuh beras. Tidak mungkin. Pasti ada kulitnya. Yang disebut dengan padi. Artinya, kita tidak mungkin menunculkan kajian-kajian ini secara hakikat saja atau beras saja. Harus berbarengan dengan kulitnya. Sebaliknya, kalau kita menanam padi, kemudian yang tumbuh adalah kulitnya, tanpa ada beras di dalamnya, itu juga tidak mungkin. Walaupun ada kemungkinan yang namanya padi hampa itu. Nah, di sini saya mengatakan bahwa padi itu akan benar tumbuhnya jika ada berasnya, jika ada kulitnya. Begitu juga kaji. Kajian agama ini, dia akan baik dan benar jika ada isinya, ada kulitnya. Ada hakikatnya, ada syariatnya. Itu harus beriring-iringan, saudara. Makanya seketika saudara saya mengatakan, jangan dibuka kajian kita ini karena kalimahnya beda. Orang ngomong begini, iman kepada Allah. Kalau kita, iman kami dengan Allah. Lah kenapa harus takut? Kan sudah jelas, kajian kita adalah kajian hakikat. Kajian yang lain adalah syariat. Kan sudah jelas itu. Nah, tetapi dalam kitab Quran ada kalimah yang bunyinya seperti itu, saudaraku. Seperti kalimah yang ada pada surat Al-Baqarah di akhir itu. Yang bunyinya, amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan ada kalimat itu. Amana billahi, iman kami dengan Allah. Jelas. Ada kalimat itu. Siapa bilang yang tidak ada? Ada. Begitu juga amantu billahi. Imannya aku dengan Allah. Ada kalimat itu. Jangan dikatakan tidak ada, saudara. Ada. Lalu kenapa kita ragu menyampaikan ini? Sampaikan saja. Ini kan kitab Quran yang kita uraikan. Oke? Baik, kita mulai. Di dalam kajian hakikat, pengertian iman itu dijelaskan. Ya. Apa itu iman? Iman itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad. Cahaya dianya pada kita. Itulah iman. Jadi jika Allah itu bercermin, ini seandainya ya, jika Allah itu bercermin, maka tampaklah bayangannya Allah pada cermin itu. Tentu wajiblah bayangan itu adalah Muhammad. Nah, itu sebabnya kenapa Allah dengan Muhammad itu satu dianya tidak bisa dibedakan karena Muhammad itu adalah wajib padanya cermin Allah itu tadi. Satu dianya tidak dapat dipisahkan, tetapi satu dianya tidak pula boleh disamakan. Mengapa Allah itu satu dengan Allah atau Muhammad itu satu dengan Allah tidak bisa dibedakan? Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata. Melainkan nyata pada Muhammad.
Kenapa Allah dan Muhammad itu tidak bisa diceraikan? Sama saja. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, maka nyata pada Muhammad. Tidak bisa diceraikan. Kalau dicerai-ceraikan, dipisah-pisahkan, yang akan susah bukan Allah, bukan Muhammad. Kitanya yang susah. Kapan kita susah? Seketika kita beriman kepada Allah. Itu susah. Kenapa susah? Ya tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Tidak mungkin kita percaya kepada Allah. Bagaimana cara percayanya? Allah itu adalah nama. Nama zat yang maha agung. Kalau sudah nama tentu tidak ada bentuk dan rupa. Tidak ada suara dan kata. Tidak ada bahasa. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Pasti. Lah kalau suara dan kata dan bahasanya tidak ada. Bagaimana kita hendak melaksanakan perintah-perintahnya? Bagaimana caranya untuk kita melaksanakan atau menjauhkan larangan-larangannya? Bagaimana caranya? Tidak bisa. Makanya wajib hukumnya. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad. Sebagai cerminnya Allah. Sebagai misalnya Allah. Karena dari Muhammad lah kita dapatkan suara, kata, dan perbuatan Allah dari Muhammad. Makanya satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dia dipisahkan. Tetapi satu dia dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Karena Allah itu adalah zat. Muhammad itu sifat. Begitu saudara. Jadi iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad. Cahaya dianya pada kita. Kita ini cahaya. Jadi kalau iman itu cermin bagi Allah, wajib cerminan itu adalah Muhammad. Nah di kita adalah cahaya. Nah dengan cahaya inilah kita bisa mengikut Muhammad menuju Allah. Dengan cahaya inilah kita bisa beriman kepada Allah melalui Muhammad. Kalau kita mau beriman kepada Allah, tidak bisa. Melainkan kita beriman kepada Allah dengan cara mengimani Muhammad. Yaitu tadi masalahnya. Ingin percaya kepada Allah, suaranya saja tidak kita dengar, katanya saja tidak kita dengar, apalagi perintah dan larangannya tidak kita dengar, apanya yang mau kita percaya daripada Allah? Tidak ada. Tentu semua itu ada pada Muhammad. Itulah sebabnya kenapa kalimahnya berbunyi iman kami dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi kami di sini adalah ruh kita semua. Kalau dia ini adalah iman, kalaulah dia ini kepercayaan Allah dan Rasul, untuk dia percaya kepada Allah dan Rasul, tentu dia kepada Rasul dulu dia percaya. Baru dia menuju Allah. Karena Rasul itu adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Begitu saudaraku. Nah, jadi ada beberapa ungkapan bahwa Muhammad itu adalah cermin daripada Allah. Atau misalnya Allah. Apakah kita cermin juga? Tidak. Tapi harus mencerminkan. Mencerminkan keberadaan Allah yang adanya ia pada Rasul, mencerminkan kepada Rasul yang ianya ada pada kita. Yang disebut dengan cahaya tadi. Maka kita disebut juga dengan mitsalnya Allah. Nah, begitu saudaraku. Perumpamaannya Allah. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama.
wa huwa ala kulli syai'in alim. Tidak ada umpama misalnya Allah. Tidak ada umpama misalnya Allah. Di langit dan di bumi. Allah itu maha mengetahui. Jangankan Allah. Jangankan Muhammad. Ini saja, ruh ini saja. Tidak ada umpamanya. Itu sebabnya kenapa ada tubuh badan jasad. Untuk memudahkan kita memahami keberadaan ruh itu. Nantilah memahami keberadaan Muhammad dan Allah. Untuk memahami keberadaan ruh itu. Inilah fungsi jasad. Nah, berjauh-jauh Anda mencari Abu Fikri. Tidak akan ketemu sampai kiamat. Karena Abu Fikri adalah nama daripada ruh saya. Ah, itu. Supaya Anda tahu mana itu Abu Fikri. Nyata bentuk dan rupanya. Nyata suara dan kata serta bahasanya. Anda harus cari yang dengan nama Abu Fikri. Tentu dia merujuk kepada tubuh saya, jasad saya, badan saya. Nah, ini dia. Maka nyatalah dia yang dengan nama Abu Fikri tadi itulah. Inilah dia tubuh saya. Itu kenapa maka kita dikatakan juga misalnya Allah. Tetapi bukan cerminnya Allah. Karena iman itu cermin bagi Allah wajib pada Muhammad. Muhammad itu cerminan Allah. Kita tidak cermin Allah, tetapi mencerminkan keberadaan Allah dan Rasulnya. Makanya kita juga disebut dengan mitsalnya Allah. Nah, begitu saudaraku. Baik, kita masuk pada uraian berikutnya. Jadi, kenapa bahasanya seperti itu, saudara? Kenapa kita tidak bisa beriman kepada Allah tanpa adanya Muhammad? Ya, penjelasannya yang tadi, yang sudah saya uraikan tadi. Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bisa ikut Muhammad kepada Allah. Mencontoh perbuatan Allah yang ada pada Muhammad. Makanya Muhammad itu suri tauladan bagi kita. Bukan Allah, tapi Muhammad. Akan dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu, wahai semua ruh. Ya, kalau pada diri Rasul, jelas itu yang ada di dalam Rasul. Apa dianya? Itulah sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu benar. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh dia menyampaikan, fatonah cerdik lagi bijaksana. Inilah akar daripada suara, kata, dan perbuatan beliau. Jadi tidak mungkin kita kan meniru suaranya Rasulullah, itu tidak mungkin. Katanya Rasulullah itu tidak mungkin. Perbuatannya Rasulullah itu tidak mungkin. Karena kita tidak hidup bersama nabinya waktu itu. Tidak. Yang kita tiru adalah akar daripada suara, akar daripada kata, akar daripada perbuatan. Itulah dia sifatnya beliau. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengatakan iman kami dengan Allah. Kami hanya beriman kepada Allah melalui ia yang dengan Allah. Siapa ia yang dengan Allah? Nah, itu kembali kepada cerita-cerita kita yang sudah-sudah. Sebagaimana beliau pernah mengungkapkan, menyampaikan, menyatakan kepada kita semua. Setiap kitab mengandung rahasia.
Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah dan Muhammad menjadi guru. Nah, kitab yang dimaksud di sini tentu bukan buku. Karena seketika Nabi mengatakan kata ini, kitab buku ini belum ada. Tetapi untuk mempermudah pemahaman, maka kita merujuklah kepada buku yang hari ini kita pegang, itu Mushaf Utsmani. Nah, mari kita lihat. Kita buka lembaran kitab tadi. Apa awal suratnya? Awal suratnya adalah Al-Fatihah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kalau Allah jelas nama. Yang dengan nama Allah siapa? Ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Nah, setelah kita ingin tahu siapakah dia yang dengan nama Allah, cirinya adalah dia pengasih, dia penyayang. Ya. Di dalam Rahman dan Rahim itu terdapat 4 sifat tadi. Dianya ada terdapat di ayat 2. Yang dengan nama Allah tadi, yang dengan Allah tadi ada pada ayat 2. Makanya ayat 2 itu daripada surat Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alif lam itu nama Allah. Hamdu itu nama beliau. Beliau yang dengan Allah tadi. Digeser sedikit menjadi Ahmad dia. Digeser lagi dia menjadi Muhammad. Sehingga dia nyata bagi kaumnya pada waktu itu. Bentuk dan rupanya sama dengan kita. Nah begitu saudaranya. Ternyata yang dengan Allah tadi, ya, yang kita beriman kepadanya itulah Muhammad. Nah begitu. Nah jadi bagaimana ceritanya Pak Abu Fikri untuk kita menuju kepada Allah di dalam penyembahan? Ya harus kita pahami dulu penyembahan itu. Apa itu sembah? Sembah itu adalah momentum di mana kita mempersembahkan. Ada yang kita sampaikan kepada Allah, tapi melalui Muhammad. Katakanlah mungkin itu adalah rukun sembah yang 13. Disingkat menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Aku persembahkan. Kepada siapa? Lillahi. Aku persembahkan kepada dia yang bagi Allah. Aku persembahkan kepada dia yang dengan Allah. Kepada siapa? Muhammad. Sekali lagi saya katakan, karena Muhammad itu adalah wasilah atau perantara antara kita dengan Allah. Makanya pada kitab Al-Quran itu ditulis bahasa yang berbunyi begini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtahu ilaihi wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah wasilah menuju kepadanya. Carilah perantara menuju kepadanya Allah tadi. Nah berjuanglah kamu mencapainya. Jika kamu bertemu wasilah itu, maka pasti kamu sudah berada pada posisi kemenangan. Kapan waktunya? Di dalam sholat. Kapan saatnya? Di seketika kita mempersembahkan rukun sembah yang 13. Disingkat menjadi 4 tadi. Ternyata yang 4 tadi disingkat lagi, dipadukan lagi, disatukan lagi. Ternyata yang dipersembahkan itulah diri kita sendiri, saudara. Diri yang mana? Diri tubuh inikah? Tidak.
Diri tubuh ini wajib dia ditinggalkan. Seketika kita hendak menuju Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan, wajib ditinggalkan. Makanya beliau berkata, "Ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani." Keluar kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku jika kamu ingin bertemu dengan aku di dalam sholat. Nah, proses keluar inilah yang disebut dengan mi'raj. Naik martabat, naik derajat. Itu saudara. Kita bernama insan karena kita terpari di hati. Maka kita keluar dan meningkat menjadi martabat ruh. Seketika kita berada pada martabat ruh, kita sudah keluar daripada pengaruh tubuh badan jasad. Kita tidak bersuara, tidak berkata, tidak berkalimah lagi dengan lidah dan bibir. Karena dia sudah kita tinggalkan. Yang lebih penting lagi, kita tidak terpengaruh dengan kepentingan tubuh badan jasad di alam semesta ini. Tidak ada ceritanya kita berpikir tentang ekonomi, sosial, budaya, politik seketika kita berhadapan dengan Allah. Tidak ada itu. Nah, pada makom ruh ini kita naik menjadi makom mukmin. Nah, inilah momen di mana kita berhadapan dengan Ka'bah, mengambil sebagian makom Ibrahim, dan tegak ruku duduk sujud, bersuara berkata mulai takbiratul ihram sampai salam dalam bentuk rasa diri kita. Sebenarnya tidak pakai lidah lagi, tidak pakai bibir lagi, tidak pakai suara lagi. Itu sebenarnya. Kenapa? Nah, kan karena kita sudah keluar dari batang tubuh. Ukhruju anil ajsamikum wal hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku. Dan kamu akan bertemu dengan aku di dalam sholat. Tetapi Pak Abu Fikri, kenapa itu? Di masjid-masjid, para imam itu, dia menyuarakan suara dan kata. Kita juga begitu. Nah, itu kan namanya kajian syariat. Kan sudah saya bilang tadi, kalau kita berhakikat boleh, tapi jangan lupa syariat. Silahkan saja. Nah, di momen kita bernama ataupun di makom mukmin itu, sekali-kali jangan sampai syariat itu masuk. Karena kita waktu itu tidak bersyariat lagi, tapi berhakikat dalam rasa diri kita, dalam ingatan kita, dalam kesadaran kita. Makanya ada orang yang sholat, dia tidak bersuara dan tidak berkata lagi, cuma dia diam. Ada. Kalau dia sholat fardiyah atau sholat sendirian. Kalau berjamaah jangan begitu, nanti orang bingung. Begitu saudara. Nah, setelah sampai di situ, di depan Ka'bah, di sebagian makom Ibrahim, kan ada ungkapan, tidak mengapa kamu memasuki rumah yang kosong di mana di situ ada keperluan kamu. Rumah yang kosong itu adalah isi Ka'bah. Jika masuk rasa diri kita di situ, ingatan kita di situ, kesadaran kita di situ, kosong. Jika nyata, bukan lagi Ka'bah yang nyata, bukan lagi makom Ibrahim yang nyata, bukan lagi Masjid Haram yang nyata adalah kiblat, hadapan. Kalau Nabi Musa kiblatnya itulah yang ngomong itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, persembahkanlah apa yang ada padamu kepadaku. Dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kamu ingat adalah aku.
Kan jelas itu sosok artinya. Tapi Pak Abu Fikri, benarkah itu Allah yang berkata? Ya tidaklah. Allah kan tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa. Tetapi suara Allah, kata Allah, bentuk Allah, rupa Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dianya. Siapa dianya? Tentu wujud serta Allah. Dialah Muhammad Nabil Ummi. Itu daerah dari Nabi Musa tadi. Makanya Musa mengatakan Rasulullah itu adalah Muhammad Nabil Ummi. Dalam surat Al-A'raf 156, di situ ada kalimat Muhammad Nabil Ummi. 158 itu lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Seketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai manusia, aku adalah Rasulullah kepada kalian. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul Nabil Ummi." Itu yang disebut oleh Musa itu adalah orang yang beliau temukan seketika dia berhadapan dengan Allah. Seketika dia bermunajat, saudara. Itulah kiblatnya Musa. Kalau kita, apa pemahamannya? Bagaimana cara kita memahaminya? Yaitu tauhid. Tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Tauhid keesaan Allah nyata ianya pada Muhammad, hakikat pada kita. Ketetapan hakikat yaitu diingatan. Pada ingatan, maka sholat itu adalah mengingat kepada hakikat. Dia adalah Allah, tapi nyata Muhammad, seperti itu yang dialami Musa. Itulah kiblat. Itu kiblat. Nah, itu masih dalam bentuk real-realnya. Zohir-zohirnya, padahal sudah batin. Maka di situ dikehendaki kita menyatakan qasad ta'rat ta'yin seketika kita berhadapan dengan kiblat tadi. Qasad itu artinya menyengaja akan sembahyang. Ya. Ta'rat itu menyatakan fardunya. Ta'yin itu menentukan waktunya. Inilah kalimah yang kita nyatakan. Usolli fardu subhi rakaataini mustaqbil kiblatan adan lillahi ta'ala. Menyengaja aku akan sholat, itu sholat subuh. Fardu bagiku 2 rakaat. Berhadapan dengan kiblat. Berhadapan dengan hadapan. Di ujung kisah itu disebutkan lillahi ta'ala. Bagi Allah yang ianya ada di atasnya Allah. Itu Muhammad, saudara. Nah, setelah itu barulah diangkat takbir. Barulah diangkat takbir. Setelah nyata kiblat tadi. Setelah dilaksanakan, ditunaikan qasad ta'rat ta'yin tadi. Maka berlakulah kesempurnaan takbiratul ihram sejak saat itu. Apa dianya? Satu, mi'raj. Ternyata mi'raj lagi, saudara. Mi'raj lagi. Mi'raj apa? Nur ini semestinya kembali kepada nur asalnya, yaitu Muhammad. Muhammad itulah nurnya Allah. Itu dia mi'raj. Setelah itu terjadi, maka terjadilah kesempurnaan takbiratul ihram yang kedua, ikram. Karam di dalam lautan kekasih Allah. Karam di dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Kenapa karam? Artinya menyatu rasa diri kita dengan Rasul, rasa diri Rasul dengan Allah. Itu ikram. Nah, waktu itulah kita bertawakal, mempersembahkan, menyerahkan diri. Kita katakan itu rukun 913, oke, walaupun itu perbuatan.
Mulai pada niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca salawat, salam pertama, tertib. Disingkat itu menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku persembahkan. Disingkat lagi, ternyata kita memperserahkan atau mempersembahkan diri kita, saudara. Yang nur tadi dikembalikan pada waktu itu. Nah, waktu itulah kita bermunajat. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbahasa. Tapi kita menyatakan hasrat diri kita, ingin menyatu kembali kepada asalnya kita. Ini yang disebut dengan antamutu qablal maut. Engkau matikan kehendak hawa nafsu dunia setanmu sebelum itu dimatikan. Engkau kembali kepada Allah dan Rasul sebelum engkau dikembalikan. Inilah yang disebut dengan sholat, saudara. Begitu. Nah, setelah itu barulah terpancarlah di mata kita, di telinga kita, di hidung kita, di lisan kita, di perbuatan kita, keberadaan Allah dan Rasul dalam bentuk sikap. Sikap yang bermuara akhir kepada amaliyah kita, kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita. Maka benarlah Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Rasul itu tidak nyata, melainkan nyata pada roh kita. Roh itu tidak nyata, melainkan nyata dia pada tubuh badan jasad kita. Itu, saudara, yang dikehendaki. Itulah pengabdian, itulah sembah. Itu yang disebut dengan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ada yang dipersembahkan kepada Allah dan Rasul untuk kepentingan Allah dan Rasul daripadaku, kata Allah. Apa itu? Mewujudkan suara Allah dan Rasul, mewujudkan kata Allah dan Rasul, mewujudkan perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta ini melalui keberadaan diri kita. Tentu nyata ianya pada tubuh, saudara. Nah, itulah alasannya kita perlu beriman kepada Allah, tapi dengannya yang dengan Allah tadi, itu Muhammad. Makanya seketika kita masih awam dalam berpikir tentang ketuhanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata kepada kita, apa bunyinya? Nah, bunyi sebagai berikut. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Artinya, Tuhan langit dan Tuhan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah beribadat kepadanya. Yang lebih menukik lagi adalah hal ta'lamu lahu samia. Kita kan diperintah itu, diperkenalkan Allah itu Rabbus samawati wal ardi, pencipta, pembina, pendidik langit dan bumi beserta isi-isinya. Ternyata tidak Allah, melainkan nyata Muhammad. Kan begitu tuh. Maka dikatakan kepada kita bahwa, adakah kamu tahu yang sama dengan Allah, dia juga disembah. Hal ta'lamu lahu samia. Adakah kamu tahu yang sama dengan dia, Allah, juga disembah? Tentu kaget kita mendengar kalimat ini. Kenapa kaget? Selama ini,
Yang kita tahu Allah itu kan tidak boleh disekutukan. Tidak boleh diduakan. Tidak boleh disyarikatkan. Untuk kajian syariat itu benar. Ternyata Allah itu tidak bisa tidak, harus disekutukan. Harus disyarikatkan, sehingga mudah bagi kita berjalan menuju Allah. Dengan siapa Allah disyarikatkan? Tentu dengan Muhammad. Tanpa Muhammad kita tidak kenal Allah, tidak tahu Allah, dan tidak bisa menuju Allah. Makanya beliau berkata, "In kuntum tuhibunallah fatabi'uni." Jika kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Karena yang tahu Allah itu cuma aku loh. Mau tak mau kita harus menerima kenyataan ini. Loh, kok kalimatnya Muhammad juga disembah? Lah, kan sudah jelas tadi. Pengertian sembah itu adalah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh semua contoh yang diajarkannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu dari dia. Nah itu. Untuk melaksanakan semua perintahnya, wajib terdengar suara katanya dulu. Dari Allah kah? Betul. Bisakah? Jawabnya tidak. Tanpa ada dia yang sama dengan Allah, yang juga disembah, itulah Muhammad. Itu. Itulah Muhammad, saudara. Wah, kami bingung Pak Abu Fikri. Kalau seperti itu persoalannya, kami tidak berani. Ya, Anda tidak berani karena Anda tidak berpikir, saudara. Kan berkali-kali saya bilang bahwa Muhammad itu wujud serta Allah, tempat nyatanya semua keberadaan Allah, termasuk suara, kata, dan perbuatan suruh dan larangannya. Mau cari siapa lagi? Itu makanya karena kita tidak berani bersikap, memutuskan sikap tentang adanya Allah itu memang disyarikatkan dengan Muhammad, maka jadinya kita ngawur dalam beragama. Tidak mengerti tentang ajaran agama. Kita berguru dengan siapa? Berguru dengan beliau dong. Dengan Muhammad tadi. Makanya pada surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ya, surat nomor 40 ayat 12. Ini Allah sendiri menceritakannya. Muhammad menyampaikannya kepada kita. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Zalikum bi annahu iza du'iyallah wahdahu kafartum wa yusyrik bihi tu'minu. Artinya, yang demikian itu adalah kamu akan kafir apabila Allah saja yang disembah. Dan kamu akan beriman apabila Allah itu dipersirikatkan, dipersekutukan dengan yang lain. Dengan siapa itu? Kita dengan Muhammad. Ini Allah yang mengatakan, Muhammad yang menyampaikan. Ada pada surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 12. Yang sedemikian itu adalah kamu akan kafir apabila Allah saja yang disembah. Dan kamu akan beriman apabila Allah itu dipersekutukan. Apa maksud ayat ini Pak Abu Fikri? Yaitu tadi. Bagaimana mau beriman kepada Allah saja? Tidak mungkin. Suara, kata, bahasa, perbuatannya tidak nyata. Apa yang mau kita laksanakan, tugas itu apa? Apa yang harus kita hindarkan, larangannya itu apa? Tidak jelas. Makanya Allah perlu disekutukan. Perlu disyarikatkan dengan Muhammad. Itu alasannya kenapa Allah dan Muhammad tidak pernah bercerai, saudaraku. Disebut nama Allah.
Tidak akan sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebut nama Muhammad. Disebut nama Muhammad. Tidak akan sempurna penyebutan kita kepada Muhammad tanpa disebutkan nama Allah. Itu maksudnya. Begitu. Maka ayat tadi ditutup dengan kalimat yang berbunyi, fal hukmu lillahi aliyil kabir. Apa artinya? Maka keputusan adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Artinya dia yang memutuskan seperti itu, saudara. Bahkan dalam ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255 kan jelas kalimat itu, terang. Apa bunyinya? Allahu la ilaha. Jelas. Allah itu tidak Tuhan. Illa huwa. Kecuali dia itu Tuhan. Ini Allah yang ngomong. Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Dia siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia yang hidup, dia yang berdiri. Dia siapa? Dia Muhammad. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Itu saudara. Makanya pada surat Al-Hadid ayat 4 dijelaskan. Allah yang mengatakan itu, Muhammad yang menyampaikan, sama bahasanya. Wal awalu, wal akhiru, wa zohiru, wa batinu. Allah yang ngomong. Apa kata Allah? Dia itu yang awal, dia itu yang akhir. Dia itu yang zohir, dia itu yang batin. Allah ngomong, berarti Allah nunjuk dia. Bukan nunjuk ini, dia. Dia itu yang awal, Muhammad itu yang awal. Muhammad itu yang akhir, Muhammad itu yang zohir, Muhammad itu yang batin. Batinnya Muhammad itu hakikatnya adalah diri saya. Dia menyatakan keberadaan dirinya melalui Muhammad untuk kita semua, saudara. Nah, inilah pahamnya itu. Makanya beliau berkata, fal ya'buduni haza siratul mustaqim. Maka kau sembah aku, inilah jalan yang lurus. Yang benar itu kamu sembah aku, kata beliau. Kamu ikuti semua perintahku, kamu jauhi semua laranganku, kamu contoh perbuatanku, kamu pergi kalau aku suruh, kamu datang kalau aku panggil, diam kalau tidak ada ilmu daripada aku. Itulah sembah. Tentu kepada akulah dianya. Karena aku berada di atas jalan yang lurus. Kan itu cerita surat Yasin. Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin? Sin itu sifat. Sifat apa? Sidik, amanatul fatanah. Dianya siapa? Muhammad. Yasin wal Qur'anil hakim. Wahai Sin, demi Quran yang penuh hikmah. Innaka. Nah itu dia. La minal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar Rasul yang dirasulkan. Ini Allah yang ngomong. Wahai Sin, kata Allah. Ya, demi Quran yang mengandung hikmah, itu adalah diri Muhammad maksudnya. Sesungguhnya engkau, wahai Sin, kata Allah. Dia menuju kepada Muhammad. Ada Rasul yang dirasulkan. Kamu berada di atas jalan yang lurus kepada aku. Itulah alasannya kenapa dia berkata, fal ya'buduni haza sirati mustaqim. Nah, itu saudaraku. Nah, inilah sebabnya kenapa kalimahnya berbunyi, iman kami dengan Allah, bukan kepada Allah. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri, saudara-saudara kita yang mengatakan iman kepada Allah, apakah salah? Tidak salah, boleh. Jangan dilarang. Itu untuk permula, biar kita tidak bingung dalam memahami kajian seperti ini. Karena kajian Allah dan Rasul ini bukan pengetahuan, saudara.
tetapi pemahaman berdasarkan pengalaman, kerohanian, batin kita. Makanya dalam hal ini kita dituntut menggunakan akal fikir kita untuk memahami Allah dan Rasul yang tertuang pada kitab Quran hari ini. Coba perhatiin kalimahnya. Afala ta'qilun. Adakah kamu berakal? Afala tafakarun. Adakah kamu berfikir? Afala tubsirun. Adakah kamu perhatikan? Afala tasma'un. Adakah kamu mendengarkan? Itu gunanya. Itu yang disebut dengan Iqra tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang dengan nama Tuhan itu kita bisa membaca, saudara. Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh kita, namanya mukmin. Apa itu membaca? Mendengar pada telinga, melihat pada mata, merasa pada hati, berpikir pada otak, berkata pada lidah. Itulah membaca. Tidak keluar daripada jalur kebenaran. Oke, sudah? Sudah? Kita masuk kepada realisasi keimanan. Nah, mari kita beriman kepada Allah. Ternyata tidak bisa. Karena Allah adalah nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Lalu siapa yang kita imani? Rasul. Karena Rasul adalah wujud serta Allah. Ternyata Allah gaib, Rasul gaib. Cari tempat nyata Rasul, itulah nabinya. Tubuh badan jasad beliau. Nah, terkubur pula di Madinah. Kemana kita akan mencari Allah dan Rasul lagi kalau tubuh badan jasad Nabi sudah terkubur di Madinah? Ternyata kita tidak bisa beriman kepada Allah. Kita tidak bisa lagi beriman kepada Rasul. Karena semuanya sudah punah, musnah dalam pandangan zahir kita. Kalau dalam pandangan batin kita, punah musnahkah dia? Tidak. Karena yang melihat, yang mendengar, yang merasakan keberadaannya adalah ruh. Nah, ruh inilah yang mampu memahami maksud Allah. Yang bunyinya, wa aminu bima anzaltu fikum. Musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Surah Al-Baqarah. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkarinya. Apa yang sudah Allah dan Rasul turunkan kepada kita? Al-haqqu, kebenaran. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang daripada Tuhanmu. Oleh karena itu kamu jangan ragu kepadanya kebenaran itu. Karena suara Allah, kata Allah tidak nyata. Melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata. Melainkan nyata pada dia kebenaran itu. Siapa dianya kebenaran itu? Itulah ruh kita. Itulah diri kita sebenar diri. Nah, itu makanya jangan ragu kita. Artinya percayalah kita kepadanya. Itu yang dimaksud dengan kalimat wa aminu bima anzaltu fikum. Musaddiqal lima ma'akum. Percayalah kamu kepada dia yang aku turunkan. Ia ada pada kamu. Kerjanya memperbaiki batang tubuh dirimu, manusiamu, jiwamu, nafsmu. Agar menjadi baik. Sebagaimana Allah dan Rasul kehendaki. Itu tugasnya dia. Bahkan ditambah lagi oleh Allah dan Rasul. Apa tambahannya? Wala tastaru bi ayatina tamanan qalila. Janganlah kamu jual ayat kami itu dengan harga yang murah. Seketika itu benar, kamu katakan salah. Seketika itu salah, kamu katakan benar. Padahal hatimu mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kenapa kamu balik?
hanya karena kamu diberi receh, diberi uang, diberi harta, tahta jabatan. Semua yang benar kamu katakan salah, semua yang salah kamu katakan benar. Itulah penipuan besar-besaran yang kamu lakukan terhadap ruh, terhadap dirimu sendiri. Itu makanya aku katakan kepada kamu, kata Allah dan Rasul, walat, dan janganlah kamu pertama kali kafir kepadanya. Dan janganlah kamu jadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Kenapa pertama kali? Karena kita yang paling dekat dengannya. Dan jangan dijual dia dengan harga yang murah. Pada sambungan ayat yang berikutnya dikatakan, apa bunyinya? Dan janganlah kamu tukar yang hak dan yang batil. Jangan kamu tukar yang hak dengan yang batil. Itu penukaran yang hak dan yang batil itu adalah perwujudan daripada menjual tadi. Nah, begitu rapinya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita tentang keimanan ini, saudara. Pertama, dia perintah kita beriman kepada Allah. Ternyata tidak bisa. Maka berimanlah kepada Rasul. Ternyata tidak bisa. Beriman kepada Nabi. Ternyata tidak bisa. Berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan. Ia ada pada kamu. Wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada dia yang kuturunkan. Ada pada kamu. Wala takunu awalan kafirun bih. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkarinya. Jangan kamu jual dia dengan uang yang murah, harga yang murah. Apa wujud penjualan itu? Yang benar kamu katakan salah, yang salah kamu katakan benar. Padahal kamu tahu yang salah dan salah, benar itu adalah benar. Itu yang disebut wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kamu tukar yang hak itu dengan yang batil, yang batil dengan hak itu. Padahal kamu tahu. Ya kecuali tidak tahu berarti tertukar. Ini tahu. Kalau tahu bukan tertukar, ditukar. Inilah yang merusak alam semesta, saudara. Alam semesta diri. Alam semesta keluarga. Alam semesta masyarakat. Alam semesta negara. Karena kita tergiur harta, benda, tahta, wanita, dan kerajaan. Kita tukar ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Rasul ini dengan harga yang murah. Demi mengumpulkan harta, benda, uang, dolar. Padahal, kalau tubuh ini habis tugas, dia dikubur ke dalam tanah. Ruh ini mau kemana? Adakah harta-harta tadi dia bawa? Adakah jabatan dia bawa? Tidak. Kamu tertipu, kata Allah dan Rasul. Itu makanya dihimbau untuk beragama dengan agama Islam. Dengan agama yang menyelamatkan kamu kepada Allah dan Rasul. Itulah sholat. Nah begitu saudaraku. Nah jadi kembali kepada kalimah iman kami dengan Allah tadi. Itulah uraiannya. Bahkan dikunci oleh Allah dengan kalimah wa may yuti'i rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul artinya sudah taat kepada Allah. Bahkan jika kita sudah berdosa dengan dosa yang banyak, menzolimi diri, menzolimi orang lain, menzolimi bangsa, kita ingin bertobat kepada Allah, benar itu, bertobat kepada Allah, tapi datang kepada Rasul. Niscaya Rasul akan memintakan kepada Allah agar kita diampunkan, dimaafkan. Apa yang terjadi? Kamu akan menemukan Allah dan Rasul dalam bentuk kasih sayangnya. Dalam bahasa lain, kamu akan bertemu dengan Allah kepada Rasul, pada Rasul dalam bentuk kasih dan sayangnya. Nah, inilah yang dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 64. Apa bunyinya? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi Rasul itu untuk ditaati. Kalau sudah ditaati Rasul bagaimana? Berarti sudah taat kepada Allah. Itulah bahasanya tadi. Wa may yuti'i Rasul faqad ata Allah. Begitu.
Maka sambungan ayat tadi mengatakan bahwa walau annahum iz zolamu ampusahum jauka. Kemudian disambung lagi, fastaghfirullaha wastaghfir lahum rasuluh lau jadullaha taubah rahimah. Artinya, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepada engkau wahai Rasul memohon ampunan kepada Allah. Dan tentulah Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Niscaya mereka mendapatkan Allah. Niscaya mereka mendapatkan Allah pada Rasul. Nyatalah maha penerima tobat dan maha penyayangnya Allah dan Rasul pada saat itu, saudara. Jadi, mungkin itu saja dulu keterangannya tentang iman kami dengan Allah tadi. Atau rukun iman yang pertama tadi. Jadi tidak dan tidak, kalau di umum kita dengarkan kalimat, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Itu benar. Untuk bermula, untuk pertama. Biar tidak bingung. Itu kajian syariat. Seketika kita masuk kepada kajian hakikat, bunyinya, bahasanya beda. Apa bunyinya? Iman kami dengan Allah. Bukan kepada Allah. Karena tidak bisa kita beriman kepada Allah. Karena Allah itu nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan sesuatunya. Makanya nyatalah Allah itu pada wujud sertanya. Itulah Rasul. Itulah yang dengan Allah. Yang kita ceritakan tadi. Ternyata tidak pula bisa kita beriman kepada Rasul. Cari nabinya. Ternyata nabinya sudah tidak ada pula. Terkubur di Madinah. Mau cari siapa lagi? Maka berkatalah Allah dan Rasul. Wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada Dia yang ada pada dirimu. Itu kami yang menurunkannya. Ada pada dirimu. Dia menunjuk kepada ruh kita, saudara. Dia menunjuk kepada diri kita sebenarnya. Sebenarnya kita disuruh mempercayai diri sendiri. Itu hakikatnya. Maka ditekankan oleh Allah dan Rasul. Wala takunu awalan kafirun bih. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mendustakannya. Bagaimanakah wujud kedustaan itu? Wujud keingkaran itu? Yaitu wala tastaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat kami itu dengan uang yang murah, harga yang murah. Bagaimana wujudnya? Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kamu tukar yang hak itu dengan batil, yang batil itu dengan hak. Padahal kamu tahu. Artinya jadilah kita orang yang jujur. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Seandainya yang tidak itu harus kita katakan iya, mungkin dalam strategi boleh, dalam siasat boleh, jika itu mengancam. Tapi secara hakikat tidak. Begitu saudaraku. Jadi katakanlah iya itu iya, tidak itu tidak. Jangan dibalik hanya karena kita dibayar. Jangan. Itu akan merusak ruh kita. Diri kita sebenarnya diri. Untuk kita bisa melangkah kepada Allah dan Rasul. Di tempat itu. Itu saja saudaraku. Yang bisa saya sampaikan. Dalam uraian rukun iman yang pertama. Atau yang ke-1. Yaitu iman kami dengan Allah. Nanti kita akan pindah kepada rukun iman yang kedua, yaitu iman dengan malaikat dan seterusnya. Jadi kita usahakan setiap rukun iman itu adalah satu video, biar kita mudah menguraikan dan mudah kita menangkapnya. Oke, demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup saja ungkapan ini, penyampaian ini dengan ucapan wabila taufiqul hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.